Kopmania, jumpa lagi dengan aku Anita Nurlaila. Podcast kali ini kita akan membahas kondisi Kopma di masa pandemi bersama Ketua Umum Kopma GWK yaitu Kak Rusman Yulianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, jumpa lagi dengan Kak Rusman Yulianto selaku Ketua Umum Kopma GWK. Bagaimana kabarnya Kak Rusman Yulianto? Alhamdulillah baik semua. Selama pandemi ini ya kita tetap beraktivitas walaupun semua serba online, ya diusahakan tetap sehat lah. Gimana kabarnya Kak Anita? Alhamdulillah baik juga Kak Rusman. Oke, sebelum kita membahas inti tema pada hari ini, saya ingin tahu nih, Pak Rusman Yulianto itu pernah menduga nggak kalau bakalan menjadi Ketua Umum Kopma GWK? Ya, kita semua menjadi anggota Kopma di semua anggota siap atau nggak siap, kalaupun aspirasi anggota itu ingin kita menjadi kebagian tertentu pada suatu organisasi, ya dipersiapkan. Jadi jawabannya bukan siap atau nggak siap, diduga atau nggak duga, ya kita persiapkan untuk menjadi ketua. Oke, terima kasih Kak Rusman. Kalau untuk saat menjadi Ketua Umum Kopma GWK, itu kesannya seperti apa sih Kak? Kesan yang pertama adalah saya melihat suatu sistem manajemen yang masih harus ditata. Oleh karena itu di kepengurusan ini adalah struktur baru, sangat baru. Ini sangat berbeda dengan struktur 4 tahun ke belakang maupun dari awal kita berdiri, sangat berbeda. Yaitu kesan saya. Saya melihat suatu yang perlu saya benahi dan saya benahi. Oke Kak Rusman, setelah menjadi Ketua Umum Kopma GWK, adakah hal yang di luar ekspektasi saat menjadi Ketua Umum Kopma GWK enggak? Di luar ekspektasi sih pasti ada. Contohnya mungkin saya mengekspektasikan Kopma Giri Widyakarta ini ya beraktivitas seperti biasanya, seperti setahun yang lalu kita ada aktivitas fisik, kita bisa berjualan dan lain-lain. Ternyata kebijakan dari kampus maupun keadaan situasi yang demikian, kita tidak bisa secara maksimal untuk beraktivitas gitu. Iya Kak, ya apalagi ditambah pandemi seperti saat ini kan, yang biasanya kita offline, terus online menjadikan perkembangan yang cukup signifikan ya untuk perubahannya juga. Ya, dan kabar terbaru lagi, ya, kita kemungkinan 6 bulan ke depan masih kegiatan online gitu kan. Ya. Itulah. Oh ya Kak, menyimpang dari pertanyaan seperti kesan atau dugaan yang di luar ekspektasi tadi, bagaimana sih dampak dari berubahnya struktur kepengurusan? Kan setelah Kak Rusman menjabat menjadi Ketua Umum Kopma GWK, itu kan ada sedikit perubahan struktur kepengurusan kan Kak? Nah itu dampak setelah berubahnya struktur kepengurusan itu seperti apa? Oke. Alasan saya merubah nama struktur lalu membentuk beberapa subbagian baru, ada dua hal atau 2 poin yang perlu diperhatikan. Yang pertama sisi material ataupun sisi yang kelihatan dan non material. Non material ini saya ingin menyentuh pada kita fokus. Jadi ada bagian tertentu atau kepengurusan tertentu yang fokus pada bagian A, dan itu tersirat jelas pada nama. Lalu sisi non material, sisi materialnya, outputnya yang ingin saya capai yaitu ada semangat baru dari teman-teman kepengurusan di Kopma maupun ke belakangnya nanti
oh iya, aku ini uh, diberikan tugas di posisi A. Contohnya aja di ini ya, bidang keorganisasian, keanggotaan dan keorganisasian. Berarti kan dia punya semangat. Berarti aku di sini punya semangat mengajukan di bidang anggota maupun di organisasinya. Itu maksud dan tujuan saya. Oke, berarti dampak dari berubahnya struktur kepengurusan itu sekarang udah lebih baik ya Kak ya daripada sebelumnya. Ya kalau lebih baik atau enggak, kita masih di tahap masih memulai dan masih meraba-raba. Perubahan struktur ini bukan untuk satu atau 2 bulan saja, ataupun satu periode kepengurusan saja, tapi outputnya nanti adalah bagaimana ruang gerak ataupun semangat dari kepengurusan ke depannya. Maksud saya demikian. Jadi saya merubah struktur bukan hanya untuk kepengurusan saya saja, tetapi saya ingin ada output di kemudian hari yang positif di bentuk kepengurusan ini. Oke, lalu bagaimana sih kondisi Kopma saat ini? Seperti apa pengaruh adanya pandemi terhadap Kopma GWK? Ya, semua Kopma, semua ya kita bicarakan secara luas adalah badan usaha, pasti mempunyai mesti terdampak oleh pandemi ini, terutama dalam sisi kegiatan ekonominya. Yang paling jelas terdampak adalah di sisi kegiatan ekonominya. Ya gitu, kita tidak bisa berusaha secara maksimal, walaupun kita keuntungan bukan nol, tetapi secara persentase bisa jadi separuh maupun lebih keuntungan tahun kemarin. Tahun ini masih diperkirakan masih belum tercapai gitu. Jadi efek paling dominan yaitu di sisi ekonominya. Semua terdampak, semua teman-teman saya dari Kopma UGM, lalu ada sharing dulu dari Kopma UNER FEB juga terdampak oleh semua hal tersebut. Oke, berarti yang terdampak adanya pandemi itu tidak hanya Kopma GWK ya Kak, namun Kopma lainnya juga merasakan dampak dari adanya pandemi. Iya, yang berbeda adalah nominal terdampaknya. Kalau kita mungkin ya saya memprediksi 50% dari keuntungan tahun lalu pasti kita bisa raih. Kalau dari Kopma yang lain saya nggak kurang tahu ya. Yang bedanya di situ sih. Lalu bagaimana sih cara Kak Rusman Yulianto selaku Ketua Umum Kopma GWK dalam mengoptimalkan semua kegiatan dan kinerja dari pengurus saat kondisi pandemi saat ini? Oke, saya dari awal dilantik maupun terpilih sebagai Ketua Umum Kopma GWK Jakarta, fokus saya di tahun ini saya sadar diri. Saya sadar diri di tahun ini kalau kita hanya mengejar usaha, kegiatan ekonomi, Kopma ini akan nggak jalan. Oleh karena itu dari pertama kali saya terpilih, saya menginstruksikan dan berkoordinasi dengan teman-teman. Fokus kita di tahun ini adalah pengembangan keorganisasian, kelembagaan, memperkuat kelembagaan, lalu memperkuat kaderisasi. Nah ini output insya Allah tercapai semua. Kita hanya menunggu nanti adanya PAD, lalu insya Allah juga adanya sisi SOM maupun SOP yang akan diresmikan atau kita tanda tangani di beberapa bulan ke depan. Itu. Lalu adakah pesan untuk Ketua Umum selanjutnya dari Kak Rusman Yulianto?
Ketua umum selanjutnya, siapapun yang terpilih adalah aspirasi dari anggota. Apapun keputusannya adalah keputusan yang berdasarkan sisi manajerial yang baik, bukan atas dasar emosional. Artinya keputusan apapun keputusannya adalah bukan karena like or dislike atau suka atau tidak suka, tetapi apa tujuan daripada organisasi tersebut. Oleh karena itu saya menyarankan pada ketua umum selanjutnya lebih mengutamakan pendekatan manajerial daripada pendekatan hanya sekedar emosional. Itu. Oke, lalu adakah tips untuk Ketua Umum Kopma GWK selanjutnya tentang cara meningkatkan solidaritas pengurus baru agar setiap program kerja yang dijalankan dapat berjalan dengan baik? Oke. Apakah ada dari Kak Rusman? Saran saya adalah yang pertama, jika pun nanti tetap online satu kepengurusan penuh, saya menyarankan adalah jalin komunikasi yang baik, walaupun itu tidak bisa bertemu secara tatap muka, diusahakan tetap komunikasi walaupun melalui fitur chat ataupun media yang lain. Itu gunanya untuk apa? Kita menampung aspirasi dari masing-masing kepengurusan. Jadi mohon maaf dari masing-masing pengurus. Jadi kalau pengurus itu bisa merasa dihargai dalam suatu organisasi tersebut, akan menciptakan iklim yang lebih baik daripada pemimpin hanya menunjuk ataupun menyuruh atas suatu hal-hal tertentu. Itu berlaku juga tidak hanya ke pengurus tapi ke anggota. Anggota juga mohon diikut partisipasikan lebih banyak daripada yang biasa-biasa aja seperti pengurus maupun hal yang elemen yang lain gitu. Gitu sih. Oke, lalu tanggapan dari Kak Rusman sendiri tentang adanya podcast seperti ini itu seperti apa sih, Kak? Oke ya, kita bahas podcast. Sebenarnya ini media yang cukup baik daripada kita komunikasi dengan anggota secara umumnya, dan kita mengerti apa sih tujuan dari organisasi ini, lalu outputnya nanti saya inginkan yaitu anggota mempunyai pengaruh yang lebih. Artinya anggota bisa berpartisipasi, tidak hanya pengurus yang berbicara maupun yang akan dipersiapkan menjadi pengurus juga yang berbicara, tetapi anggota secara anggota biasa bisa berbicara. Demikian sih. Terakhir nih Kak, Ya. Pesan untuk seluruh anggota Kopma dari Ketua Umum Kopma GWK sendiri apa? Oke, pesan dari saya sebagai Ketua Umum 2020-2021 kepada seluruh anggota Koperasi Game Jakarta, yaitu pertama, mari kita sukseskan program dari pemerintah menghadapi pandemi ini supaya semua kembali normal, tetap patuhi 3M, lalu kita mengkonsumsi makanan, vitamin yang bergizi, juga jaga imun kita. Lalu dari sisi keorganisasian, saya memohon dan menghimbau pada teman-teman anggota secara keseluruhan, mari berpartisipasi dalam koperasi ini, karena koperasi itu berbeda dengan badan usaha atau organisasi yang lain, karena koperasi ini adalah bentuknya gerakan dari suatu komunitas untuk mencapai tujuan bersama, bukan gerakan dari direktur maupun pimpinan untuk menuju tujuan tertentu, tapi tujuan bersama.
Jadi besarnya koperasi itu bukan hanya ditinjau dari besarnya laba maupun SHU yang akan dibagi, tetapi besarnya koperasi adalah memiliki anggota-anggota yang luar biasa. Nah, itu mohon berpartisipasi. Kalaupun teman-teman anggota, kalaupun punya usaha, komunikasikan dengan pengurus. Kalau nanti prospeknya bagus maupun perkembangannya bisa kita pantau dan kita fasilitasi. Idle cash di Komagi Widyakarta termasuk yang over, termasuk yang berlebihan. Dana yang menganggur di Komagi Widyakarta melebihi hampir setengah. Kalau di tahun ini ya, hampir setengah, di atas 50 juta itu idle cash kita. Ini sangat tidak sehat. Karena apa? Teman-teman tahun kemarin kita ada beberapa usaha yang berjalan, tetapi dan usaha dari anggota juga yang bekerja sama dengan kita, tetapi tahun ini kegiatan itu atau anggota yang mengusulkan usahanya untuk kita fasilitasi itu belum ada. Oleh karena itu saya menghimbau pada teman-teman anggota, kalaupun punya usaha dan ingin kita fasilitasi, komunikasikan dengan pengurus. Kita akan fasilitasi dengan kemampuan kita dari segi manajerial maupun keorganisasian dan sisi ekonominya. Itu untuk seluruh anggota. Untuk seluruh pengurus dan calon pengurus, saya menghimbau tujuan organisasi ini bukan untuk gaya-gayaan. Yang pertama, kita bukan organisasi bertipe senioritas, tetapi kita organisasi bertipe kebersamaan dan menjunjung tinggi adat kesopanan. Sopan itu tidak hanya dipraktekkan oleh anggota ke pengurus maupun kakak tingkatnya, tetapi kakak tingkat harus juga melakukan atau juga bisa menjadi figur yang sopan kepada adik tingkatnya. Demikian. Sekian podcast kita hari ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada Kak Rusman yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir ke podcast hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bravo Kema. Bravo. Mantap.